Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kata kerinduan ini menurut saya sedang marak, sedang jadi viral kalau menurut saya. Paling tidak kerinduan untuk berekaristi. Sampai-sampai beberapa saat yang lalu, sekitar seminggu yang lalu, ada beberapa orang tanya kepada saya, entah via WA, entah via telepon, entah ketika kita bertemu. Ada yang mengatakan, Romo, kapan gereja dibuka? Karena kita itu sudah bosen misa streaming, ngabisin pulsa. Walah, saya bilang, pulsa terus kemudian kuota habis. Emang gereja mau beri kami pulsa? Waduh, saya bilang. Ya, saya mengatakan kita belum tahu gereja kapan dibuka untuk ekaristi dan juga untuk ibadat yang lain. Kenapa? Paling tidak di Keuskupan Agung Jakarta ini, saya kira prinsip kehati-hatian itu penting. Dan kehati-hatian ini adalah bagian dari tindakan iman juga untuk menjaga satu sama lain agar tetap sehat. SOP, satuan agar tata laksana supaya berjalan dengan baik, bagaimana juga orang masuk, bagaimana duduk diatur, bagaimana juga agar jaga jarak, terus kemudian memakai masker, terus kemudian ada cuci tangan nanti di depan dan seterusnya. Begitu pula dengan petugas-petugas, sama. Petugas-petugas juga nanti harus SOP-nya gimana, itu juga wajib hukumnya, bukan sunnah tetapi wajib. Begitu pula romonya juga nanti harus bagaimana, bagi komuninya bagaimana, jaga jarak bagi komuninya gimana coba. Ya. Ada beberapa video yang sudah ditampilkan cara yang benar, centang gitu, cara yang benar bagi komuni. Bagaimana, harus pakai masker, pakai face shield, atau pakai kacamata? Nah, lucu juga kan? Nah, ini bagaimana ini bisa ditata, bisa dipersiapkan dengan baik sehingga apa? Sehingga gereja tidak menjadi tempat sarana penyebaran kembali ketika nanti di Beijing kan sudah mulai lagi nih corona katanya. Begitu corona tahap 2 atau bagaimana saya nggak tahu. Nah, jadi jangan sampai gereja itu menjadi tahap kedua penyebaran virus ini. Terus kapan dibuka, Romo? Ya, mana aku tahu, tergantung kita siap atau tidak di dalam new normal ini. Ya, kita sangat rindu banget, Romo, sangat mau misa gitu loh, mau terima hosti dan mendengar khotbah-khotbah Romo yang membuat kita semangat di dalam hidup kita. Emang Romo nggak kangen? Emang Romo nggak rindu sama umat? Waduh, pertanyaan yang mengatakan kangen nanti. Iye, nggak kangen yo, kelihatannya kok umat. Umat nggak dikangeni oleh Romonya. Semua Romo pasti kangen rindu misa bersama umat. Kenapa? Karena ketika misa pribadi atau misa seperti ini yang ada cuma beberapa orang yang syuting, terus kemudian petugas liturgi beberapa orang saja. Apalagi kalau misa harian di kapel sendiri atau dengan 2 atau 3 Romo, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Dan kalau saya pribadi sih sangat rindu, terus terang saja saya sangat rindu untuk berjumpa dengan umat, berjumpa dengan saudara-saudari di dalam ekaristi. Ya, kadang-kadang sambil ngelihat juga kan ketika khotbah gitu, sambil ngelihat nih, pancaran wajahnya. Kalau sekarang saya nggak tahu ini. Ada yang tersenyum, ada yang merengut, ada yang mungkin galau, ada yang mungkin macam-macam. Nah, kalau bertemu langsung itu enak. Kenapa? Karena ya tadi wajah ketika saya khotbah, ada yang senyum, ada yang mantuk-mantuk, mungkin ternyata ngantuk, ya kan? Ya nggak apa-apa juga. Ada yang diem kusyuk gitu, ternyata ngeliat TikTok gitu ya.
yang begini-begini atau begini-begini atau geleng-geleng itu loh. Saya baru tahu seminggu kemarin TikTok itu. Nah, banyak hal ternyata berjumpa itu. Berjumpa itu menurut saya adalah sebuah kerinduan kita bersama. Tapi lebih daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada saat ini, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, kalau saya menghubungkan antara kerinduan, kekangenan tanda petik kita semua dalam Ekaristi, tapi tahan dulu agar kita semua siap. Bagaimana, apa sih pertanyaannya? Yang dirindukan itu apa? Yang dirindukan adalah bagaimana, seperti dalam bacaan Injil dari Yohanes ini, kita itu percaya bahwa ini adalah roti hidup. Roti yang menghidupkan, bukan orang Yahudi atau orang-orang yang gagal paham, yang mengatakan bahwa bagaimana dia bisa mengatakan ini dagingnya dan ini darahnya. Saya kira tidak di situ, tapi saya merasa bersyukur bahwa kita semua itu mempunyai kerinduan untuk menerima roti hidup, roti yang menghidupkan. Tidak hanya sekedar bahwa kita menerima loh ya, kita tidak hanya sekedar menerima roti hidup dan mengatakan amin, amin, dan amin. Tapi kita juga diundang di dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang berani berbagi hidup. Pertanyaan Bapak Kardinal Ignatius Suharyo di dalam beberapa kesempatan perjumpaan mengatakan apa yang mesti kita lakukan di dalam situasi ini agar hidup semakin manusiawi. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menurut saya sangat berhubungan dengan tubuh dan darah Kristus atau Ekaristi yang kita rayakan. Karena apa? Dengan kita merayakan Ekaristi, menerima tubuh Kristus atau menerima roti hidup, kita diajak juga hidup atau Allah hidup di dalam diri kita dan membagikan Allah kepada semua orang agar hidup itu bisa dirasakan dan menjadi semakin manusiawi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, zaman sekarang situasi pandemik ini yang kita tidak tahu sampai kapan, kita tetap diajak menjadi manusia yang ekaristis, ekaristi, manusia yang berani berbagi hidup kepada orang lain, berbagi keselamatan kepada orang lain. Dan saya ingat satu lagu, tak catat ini, tentang roti dan anggur. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kasih-Mu, melayani lebih sungguh. Kita nyanyi bareng yuk. 1, 2, 3. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kasih-Mu, melayani lebih sungguh. Kita selalu diundang untuk menjadi manusia yang berbagi kehidupan kepada semua orang. Amin.